Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi nih guys, usaha klaim Malaysia digagalkan Indonesia. Jadi ini adalah deretan pulau curian asing kembali dipelukan NKRI. Nah, jadi kita semua tentu tahu guys bahwa Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki luas wilayah sebesar 1.913.580 km persegi luasnya Indonesia ini guys. Tentu dengan banyak pulau guys, negara-negara lain, negara-negara kuasa seperti Cina ataupun negara-negara tetangga kita iri guys dengan kekayaan alam Indonesia. Bahkan pulau-pulau yang terdekat di perbatasan pun diakuin atau dicuri nih guys oleh negara-negara tersebut. Tidak bisa dipungkiri guys, beberapa wilayah ini atau pulau ini sempat diklaim oleh negara lain dan kini kembali ke pangkuan NKRI. Jadi tugas Indonesia ini berat guys, terutama dari penjagaan seperti tentara, polisi, dan lain sebagainya, instansi-instansi terkait untuk melindungi negara ini. Jadi jangan remehkan tentara guys. Tentara itu tugasnya berat, menjaga negara kita guys. Oke guys, ini ada video deretan pulau-pulau diklaim oleh negara lain dan berhasil direbut oleh Indonesia. Jadi dari video channel YouTube-nya Studio Langit guys. Jadi untuk teman-teman atau saudara ini boleh dukung juga channel Studio Langit dengan cara subscribe guys. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Jangan lupa ikutin sampai selesai guys agar tidak gagal paham. Jadi let's go to video. Halo Studio Lovers, kita semua tentu tahu ya jika Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan luas wilayah sebesar 1.913.580 km persegi, Indonesia harus selalu waspada terhadap wilayah yang berpotensi diakui oleh negara lain. Tidak bisa dipungkiri beberapa wilayah di Indonesia bahkan nih sudah pernah diklaim oleh negara lain. Tetapi beruntungnya pemerintah berhasil merebut dan mengklaim kembali wilayah tersebut. Nah, Studio Lovers, mari kita singkap wilayah apa sajakah di Indonesia yang hampir direbut oleh negara lain. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update dan tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers mungkin sudah tidak asing dengan wilayah yang satu ini ya, Laut Natuna. Perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh atas perairan Natuna, Indonesia tentu saja akan naik pitam jika ada negara yang tiba-tiba mengklaim perairan yang kaya akan minyak dan gasnya ini. Bener, sebut guys. saja Tiongkok dan negara tetangga Natuna, Malaysia. Pemerintah negeri jiran sendiri ini mengatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia karena secara geografi sangat dekat dengan negara tersebut. Cina, namun untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, Malaysia pun urung menggugat. Namun lain halnya nih dengan Tiongkok. Negara tirai bambu ini mengklaim perairan Natuna sejak tahun 1993. Kala itu Tiongkok memaparkan sebuah peta yang memperlihatkan klaim atas wilayah Natuna yang berlandaskan pada sejarah. Nah, permasalahannya nih Studio Lovers adalah salah satu garis putus-putus tersebut berada di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Padahal nih kalau dilihat dengan seksama Studio Lovers, posisi Natuna sangat jauh dari Tiongkok. Jadi tidak masuk akal ya jika Tiongkok mengklaim Natuna masuk wilayahnya. Dan terkait klaim tersebut saat ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan perundingan agar sengketa ini tidak sampai menuju mahkamah internasional.
Selanjutnya nih Studio Lovers, ada salah satu wilayah sengketa yang tidak berkesudahan antara Indonesia dan Malaysia. Yap, Blok Ambalat. Nah, blok laut seluas 15.235 km persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Benar, guys. Malaysia dan Kalimantan Timur, Blok Indonesia. Ambalat ini jadi sengketa. Blok Ambalat dulu, dikenal guys. sebagai wilayah yang memiliki Malaysia kandungan ngeyel minyak bahwa mentah dia yang sangat Blok Ambalat ini melimpah milik dia, dan padahal bisa itu masih wilayah dimanfaatkan Indonesia, guys. hingga puluhan tahun ke depan. Maka tidak heran jika Malaysia kekeh untuk menjadikan Blok Ambalat sebagai wilayah kekuasaannya. Dan sudah bukan hal tabu lagi jika Blok Ambalat menjadi objek sengketa yang berkepanjangan antara Indonesia dan negara tetangga Malaysia. Nah, pada awalnya sengketa kedua negara ini terselesaikan ditandai dengan penandatanganan perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada tahun 1969 yang menyebutkan bahwa Blok Ambalat adalah milik Indonesia. Tetapi nih bukannya legowo menerima keputusan negeri jiran tersebut, justru berulah kembali dengan memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayah mereka. Namun sayangnya pengakuan dari Malaysia tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan dengan demikian Indonesia masih memiliki kedaulatan penuh atas Blok Ambalat. Tapi tetap saja nih Malaysia masih kerap memicu perselisihan. Tetapi pemerintah selalu sigap mengambil sikap atas tindakan tersebut. Wah wah wah, good job ya. Nah, selanjutnya ada Pulau Miangas yang merupakan sebuah pulau terluar di utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Secara administrasi, pulau ini masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Talaut, Kecamatan Nanusa, Provinsi Sulawesi Utara. Tapi Studio Lovers, ternyata nih pulau ini juga pernah loh diakui oleh negara lain saat sebelum Indonesia merdeka. Pada waktu itu Amerika Serikat yang menduduki Filipina mengakui bahwa seluruh wilayah Filipina dan pulau di sekitarnya, termasuk juga Miangas, merupakan teritori di bawah kendali dan kekuasaan Amerika Serikat. Pulau terujung Nah, utara mengetahui hal di tersebut, Indonesia, Belanda yang saat itu sedang menduduki Perbatasan dengan Indonesia Malaysia, tidak tinggal Pulau diam. Miangas. Maka dari itu, pemerintah Hindia Belanda membawa Yang pernah sengketa dikunjungi wilayah oleh tersebut Presiden Jokowi, sampai guys. ke Dan Mahkamah dibangun bandara yang Internasional. bagus di sana. Dan akhirnya nih pada 4 April 1928 sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Mahkamah Internasional yang berlokasi di Den Haag memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Miangas dimenangkan oleh Belanda. Dan setelah Indonesia dan Filipina merdeka, kedua negara tersebut mengakui keputusan arbitrase internasional tentang Pulau Miangas. Jadi sampai saat ini Pulau Miangas diakui sebagai bagian dari wilayah NKRI Studio Lovers. Nah, berikutnya ada sebuah pulau di dekat Kalimantan nih Studio Lovers. Pulau Sebatik yang merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki nasib yang hampir sama seperti wilayah-wilayah di Indonesia yang kita bahas sebelumnya. Pemerintah Indonesia sempat nih dibuat geram lantaran Malaysia yang menyebut Pulau Sebatik masuk dalam wilayah teritorinya. Klaim yang dilakukan Malaysia ini dikarenakan tidak adanya garis perbatasan yang benar-benar jelas. Maka pada tahun 2019, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan pengukuran ulang batas patok negara untuk menyudahi polemik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Lalu setelah melalui proses pengukuran ulang disimpulkan nih bahwa Indonesia dan Malaysia masing-masing mendapat bagian dari Pulau Sebatik. Jadi apakah ini sudah cukup Studio Lovers? Nah, terakhir nih ada Tanjung Datu yang merupakan sebuah wilayah yang berada di Desa Temajo, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sama halnya nih seperti Blok Ambalat, Tanjung Datuk ini juga masuk dalam daftar sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan ini bermula saat Malaysia kedapatan membangun mercusuar di perairan Tanjung Datuk yang diklaim masuk dalam teritorinya. Tapi jika berlandaskan pada perjanjian 1969, pembangunan yang dilakukan oleh Malaysia ini melanggar isi perjanjian tersebut.
Dan untuk meminimalisir perang dingin, kedua negara yang berselisih ini sepakat untuk sama-sama melakukan verifikasi koordinat. Dan setelah melalui berbagai proses yang cukup alot nih Studio Lovers, hasil verifikasi koordinat pun menunjukkan bahwa Tanjung Datuk adalah bagian dari NKRI. Jadi mau tidak mau, mercusuar milik Malaysia tersebut harus dirobohkan Studio Lovers. Nah, Studio Lovers, itulah tadi informasi tentang wilayah-wilayah Indonesia yang sempat menjadi sengketa dengan negara lainnya. Mari kita terus jaga keutuhan NKRI. Oke guys, itulah tadi beberapa wilayah yang diklaim oleh negara tetangga kita. Ada negara ya tadi di Natuna Cina, ada Malaysia. Ini gregetan juga kan kita. Malaysia ini klaim aja nih guys. Jadi kan kesel juga kita nih sebagai masyarakat Indonesia. Pulau Sebatik, Ambalat, apalagi tadi. Masih banyak pulau-pulau. Makanya guys, ketegasan Bapak Presiden Jokowi itu benar guys, bahwa patok batas negara itu harus kokoh. Beda dengan zaman sebelum zamannya Pak Jokowi. Patok negara hanya skala ala kadarnya, batas negara hanya sekedarnya. Sekarang wah, megah dan patoknya tidak bisa digoyang sana sini guys. Itulah tujuan Bapak Presiden Jokowi untuk membangun perbatasan ini lebih megah, agar negara-negara tetangga kita itu segan gitu guys dengan adanya tapal batas yang megah seperti itu, karena itu adalah garda depan bangsa kita, bangsa negara Indonesia. Jadi itu tadi upaya Malaysia guys, klaim wilayah Indonesia gagal, jadi tidak bisa klaim karena masih termasuk wilayah NKRI guys. Mau diklaim seperti apapun ya nggak bisa lah, itu kan wilayah kita, wilayah Indonesia guys. Malaysia nggak ada apa selain klaim aja. Ya nggak apa-apa lah, kalau kayak gitu nggak seru nih sama Malaysia, berseteru terus kan jadinya. Ya gitulah guys. Oke guys, saya ucapkan terima kasih yang sudah hadir di channel Joni Iswahyudi. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga dukung di channel Studio Langit dengan cara subscribe juga guys. Untuk linknya sudah saya sematkan di deskripsi. Oke guys, terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.